salam jumpa bersama Kakak Tessa di sini. Di hari ini Kakak Tessa hadir lagi karena kita akan melakukan sekolah minggu. Untuk itu, sebelum kita memulai, mari kita mengawalinya dengan berdoa. Mari kita berdoa. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Di saat ini kami anak-anak-Mu akan melakukan ibadah sekolah minggu online kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati ibadah ini dari awal pertengahan hingga pada akhirnya boleh jadi di dalam nama-Mu Tuhan. Dan di saat ini juga kami juga mau mendengar sedikit dari firman Tuhan-Mu dan membacanya Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus bersabda atas firman ini, dan firman ini boleh menjadi pegangan di dalam kehidupan kami dari hari lepas hari Tuhan. Dan juga apa yang diterangkan oleh kakak pengasuh boleh kami mengerti dan boleh kami memahaminya Tuhan. Ini doa kami, hanya kepadamu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan membaca Alkitab. Untuk itu, adik-adik diminta untuk meminta bantuan kepada orang tua untuk membuka Alkitab dan juga meminta orang tua untuk membacanya bersama-sama dengan adik-adik ya. Pembacaan Alkitab kita di hari ini terambil dari Lukas pasal 15 ayatnya yang pertama hingga berakhir pada ayatnya yang ke-7. Di bawah perikop, perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba? Dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, "Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang tobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita di saat ini. Dari pembacaan Alkitab kita tadi akan mengantarkan kita pada materi kita di hari ini di bawah subpokok bahasan kisah domba yang hilang ditemukan kembali. Sekarang adik-adik semuanya duduk tenang, lipat tangan, dan menyimak. Kakak Tessa akan memutarkan video cerita kita di hari ini ya. Pernahkah kau berada di sebuah toko atau taman, dan sewaktu kamu menoleh, engkau tidak bisa menemukan orang tuamu? Apakah kamu merasa tersesat? Apakah kamu menangis? Kamu mungkin berperasaan sama dengan domba dalam sebuah kisah yang Yesus pernah ceritakan. Suatu kali, ada seorang gembala yang memiliki 100 ekor domba. Ia sangat memperhatikan gembalaannya. Setiap hari, ia membimbing mereka ke padang rumput yang hijau, di mana mereka bisa menemukan banyak rumput untuk dimakan. Setiap hari, si gembala membawa mereka ke sungai untuk minum air yang segar. Setiap hari juga, si gembala menghalau binatang-binatang buas yang bisa melukai domba-dombanya. Dan setiap malam, ia membawa domba-dombanya ke tempat yang aman. Sebelum ia tidur, si gembala selalu menghitung domba-dombanya untuk meyakinkan diri bahwa semua dombanya telah berada di situ. Si gembala mengasihi domba-dombanya, dan domba-dombanya itu pun
merasa aman dalam perlindungan tuannya. Tetapi suatu malam, ketika si gembala menghitung domba-dombanya, kecemasan muncul di wajahnya. Sesuatu yang salah telah terjadi. Ia menghitung kembali untuk meyakinkan diri, dan sekali lagi, sesuatu yang salah benar-benar terjadi. Salah satu dombanya hilang. Si gembala tidak berhenti dahulu untuk menyadari betapa laparnya ia. Ia tidak peduli mengenai kakinya yang pegal. Ia tidak berkata, "Aku akan mencari domba yang hilang itu besok saja, saat keadaan tidak begitu gelap, dan aku tidak terlalu lelah." Ia tidak berkata, "Aku kan masih mempunyai 99 ekor domba. Aku tidak begitu mementingkan seekor yang hilang itu." Tidak sama sekali. Si gembala mengasihi setiap ekor domba yang ia miliki. Jadi ia berhenti melakukan segala sesuatu yang sedang dilakukannya dan pergi mencari domba yang hilang itu. Mencari domba saat malam tidaklah mudah. Si gembala tersandung batu. Kakinya tergores semak duri. Tetapi dari kejauhan ia bisa mendengar suara dombanya ketakutan. Domba yang malang itu menyadari bahwa ia telah tersesat. Domba itu tahu bahwa ia akan aman jika ia berada kembali ke tuannya. Si gembala mengikuti suara tangisan dombanya. Ia bisa merasakan bahwa ia semakin dekat dengan dombanya. Dan kemudian, dengan bantuan sinar bulan, si gembala bisa menemukan dombanya yang terlilit semak berduri. Dengan lembut, si gembala melepaskan dombanya dari belitan semak. Ia tidak mempedulikan tangannya yang tergores oleh semak berduri dan terluka. Ia hanya ingin melepaskan dombanya dan membawanya pulang. Dan kemudian, setelah dombanya terlepas, si gembala menaruh domba itu di pundaknya dan membawanya pulang. Domba itu berat, tetapi si gembala tidak keberatan. Ia gembira bisa menemukan dombanya. Dan si domba merasa gembira juga. Domba itu tahu bahwa ia telah aman sekarang karena telah ditemukan oleh tuannya. Yesus adalah gembala kita, dan kita adalah domba-dombanya. Ia mengasihi tiap-tiap orang, dan ia ingin supaya kita juga bersikap baik pada semua orang. Ia akan melindungi kita sama seperti gembala yang melindungi domba-dombanya. Oke adik-adik, sebelum kakak pengasuh mengakhiri sekolah minggu kita di hari ini, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Domba Kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil. Domba kecil, domba kecil, hilang di atas bukit. Datanglah gembala, angkat domba kecil.
Begitulah cerita kita di hari ini. Semoga adik-adik dapat mengerti dan dapat memahaminya ya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati adik-adik selalu. Sebelum kita mengakhiri sekolah minggu kita di hari ini, mari adik-adik semuanya tutup mata, lipat tangan, tunduk kepala, dan kita satu di dalam doa. Berdoa, mulai. Ada lagi ungkapan syukur yang kami naikkan ke hadirat-Mu Bapa. Di saat ini kami selaku anak-anak-Mu boleh selesai dengan sekolah minggu kami. Dan kiranya Tuhan, kami mohon apa yang diterangkan oleh kakak pengasuh, apa yang diceritakan, boleh kami memahami dan kami mengertinya Tuhan. Dan kiranya firman Tuhan yang boleh kami baca dan kami dengar menjadi pegangan di dalam kehidupan kami dan hari lepas hari Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau memberi kami kekuatan, kesehatan, berkat kehidupan. Engkau mau tutup, bungkus, lindungi, sertai kami. Jauhkan kami dari mara bahaya, kejahatan, kecelakaan, kuasa kegelapan, hingga maut sekalipun yang tidak Engkau kehendaki Bapa. Tuhan Yesus, ini doa kami taruh doa kami ke dalam tangan kasih-Mu dan hanya kepadamu kami berdoa. Amin. Oke deh manis, kalau kita dari ini boleh selesai. Terima kasih sudah mengikuti sekolah minggu di hari ini. Adik-adik semua selamat siang, selamat